Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Tinggali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas reka alur cerita film Legendary Assassin tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang pria pembunuh yang berteman sekaligus menjadi pacar seorang wanita yang bekerja sebagai polwan di sebuah kota kecil. Yang tanpa diketahui si polwan tersebut jika pacarnya ini adalah buronan paling dicari oleh kepolisian di wilayah Hong Kong. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal cerita, kita akan berfokus kepada pria bernama Bo yang tengah makan banyak di sebuah kedai. Bo ini merupakan pemeran utama dalam film ini. Kemudian si ibu kedai ini pun sambil mengobrol menanyakan kabar Bo yang sudah beberapa tahun ini jarang terlihat. Kemudian Bo pun menjawab jika dirinya sekarang tengah berkelana tanpa arah dan tujuan yang jelas untuk mencari sebuah pekerjaan. Kemanapun Bo pergi, ia selalu membawa sebuah tas hitam yang isinya bakal kita ketahui sebentar lagi. Kemudian scene pun berpindah di mana Bo sedang mengawasi ketua gembong narkoba yang terkenal sadis dan kejam yang bernama Timothy Ma. Dan tanpa diketahui masalahnya kenapa tiba-tiba Bo langsung menghabisi semua orang yang ada di tempat ini termasuk ketua Ma. Hingga saat Bo berhasil membunuhnya, ia pun langsung menebas kepalanya, lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawa Bo. Dan di saat yang sama, istrinya yang bernama Sasaki ini mencoba menghubunginya. Kemudian di sebuah pelabuhan, datanglah 3 orang polisi untuk memperingatkan jika penyeberangan menggunakan kapal laut sementara ini akan ditutup akibat adanya badai. Bo yang berniat akan pergi meninggalkan kota ini pun memilih balik lagi. Dan di waktu yang sama, datang para anak buahnya Ma mencoba menghubungi ketuanya. Di saat Bo mencari tempat beristirahat untuk bermalam, Bo melihat seorang wanita di atas pohon sedang mencoba menangkap kucingnya. Tiba-tiba wanita ini pun terjatuh dan Bo berhasil menangkapnya, hingga wanita ini pun merobek jaketnya Bo. Karena merasa bersalah, wanita bernama Hui ini lantas mengajak Bo ke rumahnya untuk menjahit kembali jaket yang telah rusak oleh Hui. Hui ini berprofesi sebagai polwan di polsek terdekat. Saat Hui memindahkan tas milik Bo, Bo mengaku jika tas itu berisikan bola bowling dan dia instrukturnya. Kemudian Bo menanyakan restoran di daerah ini yang buka di saat badai. Akhirnya Hui mengantarkan Bo ke restoran tersebut dan akan mentraktirnya. Di sini ada Paman Ji, dia pemilik restoran ini. Dan karena akan terjadi badai, ia pun menawarkan kamar sewaan untuk Bo. Di saat mereka berdua akan makan, terdengar kabar di radio telah terjadi perampokan di kapal boot dengan tersangka 3 orang asal kebangsaan Cina yang berhasil kabur. Mendengar berita tersebut, Hui menaruh curiga jika ketiga pria ini tersangka dalam perampokan itu. Hui yang bekerja sebagai polisi lantas menanyakan identitas ketiga pria ini. Namun Hui malah mendapatkan perlakuan kasar dari pria raksasa ini. Dan ketika melihat Hui sudah tak berdaya, akhirnya Bo menolongnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di saat Bo berhasil menghabisi pria raksasa itu, penjahat satu ini dengan santainya menghabisi miramennya. Dan pada akhirnya mereka pun berkelahi dan Bo berhasil mengalahkannya. Kemudian datanglah Paman Ji beserta 2 orang polisi untuk menangkap ketiga tersangka ini. Dan Hui mengajak Bo untuk membuat laporan sebagai saksi atas kejadian ini.
Dan di sisi lain, para anak buah Ma pun menemukan tempat Ma dan mengetahui jika bosnya telah tewas tanpa kepala. Setibanya di kantor polisi, Bo pun diperiksa identitasnya dan salah satu polisi bernama Gong ini mengucapkan selamat kepada Hui atas keberhasilan menangani kasus utama ini. Namun Hui mengaku jika ini semua karena kehebatannya Bo. Mengetahui hal itu, Gong pun sangat berterima kasih kepada Bo dan berjanji akan memberikan penghargaan sebagai warga terbaik. Dan di tempat lain, di sini ada pria bernama Pet tengah menanyakan ke anak buahnya tentang ciri-ciri pembunuh ketua Ma. Lalu salah satunya ini mengatakan jika pria itu terlihat membawa tas hitam. Kemudian Sasaki diberitahu oleh Pet jika suaminya telah tewas tanpa kepala, sehingga ia pun memerintahkan untuk mencari pelakunya serta kepalanya. Setelah mendapat perintah dari Sasaki, pria bernama Acun ini pergi mencari pembunuh ketua Ma dengan beberapa anak buahnya. Sementara di kantor polisi, karena Bo terus disambut hangat oleh Gong, pria bernama Tarsan ini pun merasa iri dengan prestasinya Bo. Karena ketua Ma yang sedang dicari pun belum tertangkap, sehingga Tarsan menantang jika Bo hebat maka tangkaplah ketua Ma. Kemudian Tarzan pun menanyakan kepada Bo, sedang ada urusan apa kau datang ke kota ini? Dan Bo pun menjawab jika dirinya sedang berwisata di kota ini. Namun pada intinya, si Tarzan ini merasa iri jika Bo telah dekat dengan Hui. Di tempat lain, orang yang suruhan Sasaki pun terus menyisir keberadaan Bo, hingga mereka menyebar ke setiap kampung-kampung. Di saat makan malam bersama polisi, Bo yang selalu lapar ketika makan pun ia terlihat seperti kerasukan iblis, sehingga jatah makan untuk yang lainnya pun habis. Selain Bo jago bela diri, ternyata ia pun jago masak juga, sehingga ia pun memasak lagi untuk mereka yang tak kebagian makanan tadi. Dan setelah dihidangkan, ternyata makanannya pun enak juga, namun tidak dengan Tarzan. Karena Bo khawatir keselamatan Hui, ia pun mengajarkan beberapa gerakan menyerang serta bertahan untuk menghadapi lawan. Sehingga mereka berdua pun terlihat seperti berpacaran. Dan tiba-tiba datanglah Tarzan untuk menghentikannya, dan ia terlihat makin cemburu kepada Bo. Di saat Bo akan pergi, Gong memberikan sebuah penginapan untuk bermalam. Namun saat di perjalanan, secara bersamaan orang-orang suruhan Sasaki pun bertemu dengan Bo, dan ternyata orang ini bukanlah Bo. Dia hanyalah mirip karena tasnya yang dibawanya. Kemudian scene pun berpindah, di mana Hui dan Tarzan mendatangi rumah warga yang melapor jika dia mendapatkan gangguan. Namun setelah ditanya si ibu ini, bahwa dia mengaku jika anjingnya yang ada di kuil terus menggonggong, yang membuat si ibu tidak bisa tidur. Mendengar laporan itu, mereka berdua pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan anjing tersebut. Namun setelah Hui dan Tarzan masuk ke dalam kuil ini, di sini ada beberapa anak buah Ma yang sedang menjaga tubuh ketuanya yang ditutup dengan kain putih. Di saat Hui mengetahui itu mayat manusia tanpa kepala, pada akhirnya mereka pun jadi saling berkelahi hingga Bo datang untuk membantu namun langsung kabur. Karena mengetahui jasad ketua Ma telah ditemukan oleh polisi, kemudian Pet melaporkan perkara ini kepada Sasaki. Dan Sasaki menginginkan agar jasad ketua Ma segera diambil dari kantor polisi untuk dibawa ke hadapannya. Di sisi lain, Bo pun bertemu dengan kedua anak buah ketua Ma hingga mereka pun berkelahi. Namun dengan mudah saja Bo berhasil mengalahkannya. Setelah Bo mengambil tasnya, tiba-tiba datang Acun dan langsung menyerang Bo hingga perkelahian pun terjadi lagi. Kemudian di kantor polisi, Tarzan melaporkan jika saat kejadian di TKP, ia melihat Bo datang menolong Hui dan Tarzan berasumsi jika Bo terlibat kasus ini. Tak lama kemudian, datang para anak buahnya Ma, langsung menyiram kedua polisi ini dengan bensin. Mereka nekat melakukan ini agar bisa membawa jasad ketua Ma. Namun di saat mereka akan mengambil jenazahnya, polisi bernama Erik ini pun berhasil mengacaukan rencananya hingga mereka pun berkelahi.
Di saat para polisi ini berhasil membekuk para penjahat ini, Erik pun tertembak tepat di perutnya dan dia tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, datanglah pasukan polisi lengkap dengan dipimpin oleh Komisaris Siu. Ia datang ke sini untuk mengungkap kasus pembunuhan gembong narkoba bertaraf internasional ini, yang mana dalang ini semua adalah Ketua Ma. Namun yang jadi masalah baru sekarang ialah siapa pelaku pembunuh Ketua Ma, dan motif pembunuhan ini belum diketahui tujuannya. Kemudian Komisaris Siu mengetahui di saat selama Ketua Ma sudah mati bahwa Sakilah yang meneruskan bisnis haramnya, namun untuk menangkapnya polisi ini pun belum punya bukti. Di sisi lain, Bo yang berusaha akan kabur pun terjebak para polisi yang sedang mencarinya. Namun ia berhasil kabur hingga sampai ke pelabuhan dan berhasil lolos dari pemeriksaan petugas. Namun Tarzan melaporkan jika ada seorang yang dicurigai bernama Bo. Mengetahui laporan dari HT, para polisi ini pun langsung menghentikan langkahnya Bo. Kemudian Komisaris Siu dan Yu pun ikut bergegas ke pelabuhan tersebut. Namun di saat tas itu diperiksa oleh Hui, tas yang berisi kepala itu pun dilapisi dengan bola bowling oleh Bo, sehingga Bo pun dibebaskan. Namun sebelum Bo pergi, Hui yang sudah menaruh rasa cinta kepada Bo lalu meminta ponselnya untuk mencatat nomor Hui di ponselnya. Saat berada di kapal laut, di sini sudah ada Pet yang sedang ditelepon oleh Sasaki. Bo yang tahu jika Pet ini suruhannya Sasaki lantas mengambil ponselnya dan berbicara langsung dengan Sasaki jika 1 jam ke depan Bo akan segera menyerahkan kepala suaminya. Sesampainya di pelabuhan tujuan, Bo sudah disambut para anak buahnya Sasaki. Namun Bo berhasil kabur dengan menyekap Pet di toilet. Lalu Pet menyuruh mereka semua untuk menangkap Bo. Namun di saat Bo akan kabur, ia pun ditabrak sebuah mobil hingga ulahnya ini kepergok polisi yang sedang patroli. Di waktu yang bersamaan, berita ini pun disampaikan kepada Hui jika Bo pelaku pembunuhan ini setelah tahu jika kepala itu disimpan di dalam bola bowling. Kemudian di saat Bo mencoba menghubungi Hui, ia pun diculik oleh anak buahnya Sasaki dan Bo diberitahu jika Sasaki telah menyandra Hui. Di saat hujan deras, Bo pun datang demi menyelamatkan Hui, dan disinilah Bo sudah disiapkan ratusan pasukan Sasaki untuk menangkapnya, dan perkelahian satu orang melawan ratusan orang pun terjadi. Di tengah perkelahian yang tak seimbang ini, Bo pun sempat terjatuh. Namun karena demi cinta, ia pun sanggup bangkit lagi dan terus melawan meski terkena pukulan bertubi-tubi. Saat Bo sudah terkapar karena mengalahkan semuanya, di sini Sasaki mencoba menghabisi Bo, namun Bo masih bisa bertahan. Di sisi lain, Hui berhasil melepaskan ikatannya sehingga mereka berdua pun jadi berkelahi. Namun malah ini yang terjadi. Alhasil Sasaki pun dihajar oleh Bo. Di saat Bo tengah terluka, ia pun mengatakan bahwa hari kemarin adalah hari yang paling membahagiakan baginya karena ulang tahun Bo bersamaan dengan Hui. Di akhir kisah film ini, Hui mencari tahu tujuan Bo membunuh Ketua Ma, dan diketahui jika setahun yang lalu Ketua Ma mencoba melepaskan anak buahnya dari penjara dengan menyandra seorang wanita yaitu pacarnya Bo. Karena negosiasi gagal, Ketua Ma pun berhasil membunuh kekasihnya Bo dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari Ningali Film Siotong undur diri dan salam Sundaners.